ibu dari istri nggak boleh nikahi, atau ibu mertua. Jadi nggak mungkin ada mantan menantu menikahi mantan mertua, nggak ada itu, ya nggak ada. Jadi nggak boleh menikahi. Dan mantan mertua nggak ada. Mertua itu selamanya sampai akhirat. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi kalau mantan mertua nggak ada. Mantan menantu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa yang kami cintai, pagi hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman di Tafsiril Quran. Semoga kegiatan ini dapat mengantarkan kita dapat memahami ajaran agama secara baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, hari ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 22 tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ketentuan ini sangat penting karena berkaitan dengan masalah pernikahan dan kehidupan dalam suami istri dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i. Wala tankihu, janganlah kamu menikahi, ya, apa yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu minan nisa, dari kalangan kaum wanita. Illa ma qad salaf, kecuali hal-hal yang telah berlalu. Innahu, sesungguhnya menikahi mantan istri dari ayah, kana fahishatan, adalah perbuatan keji, ya, perbuatan keji. Kemudian termasuk jalan yang paling buruk. Perbuatan yang amat keji dan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 22. Sebagaimana telah dijelaskan pada kajian yang lalu, kebiasaan dan adat istiadat dari masyarakat Arab jahiliyah bahwa para ahli waris mewarisi harta orang tuanya dan janda-janda yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Masa jahiliyah kan begitu. Orang itu nikah itu nggak terbatas kemampuannya, jadi akan menunjukkan bahwa kalau orang banyak istrinya berarti orang kaya. Nah, begitu meninggal, maka harta orang tersebut diwarisi anak-anaknya, termasuk janda-jandanya diwarisi oleh anak-anaknya. Ya, ada yang dikawin, ada yang dikawinkan dengan orang lain. Nah, jadi janda-janda yang dinikahi oleh masyarakat jahiliyah ini adalah bukan ibunya, bukan, tapi istri-istri dari yang lain. Para ahli waris itu menguasai hartanya dan bekas istri orang tuanya, bekas istri ayahnya. Apabila ia berkehendak, boleh menikahinya. Nah, lihat. Kalau anaknya berkehendak menikahi janda ayahnya, boleh menikahinya. Asal bukan ibunya. Nah, kalau ibunya nggak bisa.
Itu menurut aturan Arab jahiliyah. Janda-janda dari almarhum di bawah penguasaan ahli waris boleh dinikahkan dengan orang lain atau dibiarkan tidak menikah. Jadi dikuasai oleh ahli warisnya. Dipaksa dinikahkan dengan orang lain harus mau, atau dibiarkan dia nggak nikah, atau dinikahi oleh anaknya. Adab seperti ini segera dihilangkan dengan turunnya ayat ini. Ayat ini melarang keras menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Illa ma qad salaf, kecuali sudah berlalu. Sejak turun ayat ini nggak boleh lagi. Ya, illa ma qad salaf, kecuali yang pernah terjadi masa lalu. Sejak turun ayat ini tidak diperkenankan lagi. Allah Subhanahu wa taala melarang kebiasaan tersebut karena merupakan perbuatan yang sangat keji, bertentangan dengan akal yang sehat, dan sangat buruk karena dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikahi janda dari ayahnya adalah perbuatan yang sangat buruk, tidak masuk akal sehat, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan seperti itu merupakan jalan yang paling buruk dan adat istiadat yang sangat tercela. Sejak turunnya ayat ini, maka tidak ada lagi orang yang melanggengkan ajaran adat istiadat jahiliyah tersebut. Nggak ada lagi. Ajaran Islam menegaskan secara terperinci tentang perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dan mereka yang tidak boleh dinikahi. Ini jelas di Quran itu. Ya. Wanita yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh. Terperinci lagi. Ya. Sering petunjuk sifatnya global, tapi yang untuk ini terperinci sekali. Ya, jadi itu yang kita jumpai dari Al-Quran. Mengenai perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, jumlah mereka diperinci dalam ayat berikut ini. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Wa banatukum, dan anak-anak perempuanmu. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuanmu. Wa matukum, dan tantemu. Wa kholatukum, dan tantemu dari pihak ibu. Wa banatul akhi, keponakan. Wa banatul ukhti, keponakan dari pihak saudara perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibumu yang telah menyusui kamu. Wa akhwatukum min arda'ah, dan saudara-saudaramu dari kalangan satu susuan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istrimu, yakni mertua. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak tiri yang ada dalam pemeliharaanmu, min nisaikum, dari istrimu, allati dakhaltum bihinna, yang telah kamu campuri ibunya. Jadi seorang nikah dengan seorang janda ada anak tirinya. Nah, itu nggak boleh menikahi anak tirinya. Ya. Tidak boleh apabila sudah bersampur dengan ibunya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau belum bercampur, baru nikah aja belum campur, kemudian cerai lagi, fala junaha alaikum, maka tidak ada halangan bagi kamu, tidak dosa. Ya. Ya, tidak ada dosa bagimu mengawininya. Kemudian ya ditegaskan lagi, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa yang seperti tadi. Ya, kalau belum campur. Ya. Dan diharamkan juga istri-istri. Wa halailu abnaikum, istri-istri dari anakmu. Apa alias menantu itu? Istri-istri dari anakmu itu berarti menantu juga diharamkan. Allazi min aslabikum, ya,
dan menghimpunkan dalam perkawinan. Wa antazma'u bainal ukhtain, ya. Dan memadu antara dua saudara, nggak boleh. Kakaknya dinikahi, adanya dinikahi, dimadu sekali nggak boleh. Tapi kalau sudah cerai salah satunya boleh. Ya, nikah dengan kakaknya, setelah berapa tahun cerai, nikahi adiknya boleh. Atau nikahi adik dulu kemudian boleh. Tapi kalau antajma'u, memadu antara dua saudara nggak boleh. Ya, wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, kecuali sudah pernah berlalu masa lalu, masa jahiliyah. Innallaha, sungguhnya Allah itu kana adalah ghafurun, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Inilah para pemirsa sekalian ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang diharamkan dinikahi. Nah, kalau nggak dilarang di sini berarti boleh, gitu kira-kira. Ya. Kesimpulan gampangnya begitu. Yang enggak diharamkan di ayat ini berarti boleh dinikahi. Dalam ayat ini telah diperinci dengan jelas para perempuan yang tidak boleh dinikahi, yaitu terdiri dari, ini urian secara jelasnya. Satu, ditinjau dari aspek nasab atau keturunan. Yang diharamkan dari aspek nasab keturunan. A, ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas. Ibu, nenek, kemudian buyut, nah, nggak boleh, ya, sampai ke atas. Kemudian anak, cucu, dan seterusnya. Anak, cucu, buyut, nggak boleh, sampai ke bawah. Saudara perempuan, baik saudara kandung, saudara perempuan kita, baik saudara kandung, seibu sebapak, saudara sebapak saja nggak boleh, saudara seibu saja nggak boleh. Pokoknya saudara itu nggak boleh. Saudara kandung nggak boleh, saudara sebapak nggak boleh, saudara seibu saja nggak boleh. D, saudara perempuan dari bapak, tante, bibi kalau bahasa daerah saya itu. Ya, dari bapak. Dia kalau orang Arab menyebutnya ammah itu. Ya. Kemudian saudara perempuan dari ibu, kholah, nggak boleh. Tante dari pihak ibu, ya kalau kita nyebutnya, ya. Atau bibi dari pihak ibu, nggak boleh. Adiknya ibu atau kakaknya ibu nggak boleh, ya. Kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara laki-laki nggak boleh. Keponakan perempuan dari saudara perempuan, itu yang ditinjau dari aspek nasab atau keturunan. Selanjutnya yang kedua, diharamkan dari aspek sepersusuan. A, ibu yang menyusui, haram dinikah. B, saudara perempuan sesusuan, haram dinikah. Saya nyusu kepada ibu A. Nah, ibu A punya anak perempuan. Dia secara nasab orang lain dari kita, tapi karena sesusuan nggak boleh juga. Itu namanya aspek sepersusuan. C, perempuan-perempuan yang haram dikawini secara nasab, haram pula dikawini karena kesusuan. Ya, sama, ya. Perempuan-perempuan yang haram dikawini karena nasab, haram pula dikawini karena sepersusuan. Larangan ini berdasarkan sabda Nabi, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, qalat, menginformasikan, qala li, bersabda kepadaku, kata Aisyah, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Yukhramu minar radhaati, diharamkan karena susuan, ma yukhramu minal biladati, sebagaimana diharamkan dari karena keturunan atau karena nasab. Jadi sama itu, ya. Sesusuan itu haram seperti nasab, ya, seperti nasab haramnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1444. Sepersusuan yang mengakibatkan keharaman seperti nasab dipersyaratkan menyusunya di bawah usia 2 tahun dan dilakukan beberapa kali. Jadi persyaratannya itu
waktu kita nyusu atau orang nyusu itu di bawah usia 2 tahun, saudara. Ya, jangan sudah gede nyusu, itu nggak bisa, itu nggak jadi saudara sepersusuan nggak. Ya, misalnya udah 4 tahun atau mungkin 8 tahun nyusu, nggak bisa. Harus di bawah usia 2 tahun. Dan dilakukan beberapa kali sampai kenyang istilahnya, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan para ibu wal walidatu hendaknya menyusui auladahunna anak-anaknya haulaini kamilaini 2 tahun sempurna. Liman aroda, bagi orang yang menghendaki an yutimmar radha'ata, untuk menyempurnakan susuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan bagi anak yang dilahirkan, ya, baginya ada hak rizki bagi mereka, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka, bil ma'rufi, dengan yang patut atau yang layak. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah seorang itu dibebani kecuali menurut kemampuannya. Wala tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Ya. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Jadi jangan sampai membebani. Ya. Inilah kalimat-kalimat disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 233. Mengenai hal ini Nabi bersabda, la radha'a illa fil haulaini, tidak ada saudara susuan kecuali di bawah usia 2 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan pada nomor 2453 dan Imam Muslim nomor 2642. Jadi tegas kata Nabi, nggak ada rodha'id, saudara sepersusuan kalau menyusunya di atas 2 tahun. Nah, itu saudara. Ya. Nah, jadi ini yang harus jelas ini. Kadang-kadang orang pada salah paham. Ya. Bagaimana orang sudah dewasa, sudah balik menyusu? Ya enggak jadi rodha'ah, enggak bisa. Di sini kemudian ditegaskan, qalat Aisyah tuh, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Dakhala Aliyun. Bukan Aliyun ya. Dakhala alayya gitu. Dakhala masuk alayya, ke rumahku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Rasulullah masuk ke rumah Aisyah. Wa indi rajulun, di sampingku ada seorang laki-laki, qa'idun, duduk. Di samping Aisyah ada orang duduk, laki-laki, masih muda. Fastadda dzalika alaihi, maka kelihatan Nabi itu enggak suka. Ya, Nabi nggak suka melihat Aisyah di sampingnya ada duduk seorang laki-laki. Wa ra'aitul ghadaba fi wajhi, dan saya melihat tanda-tanda beliau marah di wajahnya, kata Aisyah. Biasa marah itu merah mukanya Nabi. Ya. Mukanya sudah merah itu berarti Nabi marah. Fi wajhi, di wajahnya. Qalat, Aisyah mengatakan, faqultu, maka aku sampaikan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, innahu akhi minar radha'ah. Dia itu laki-laki tadi itu, Rasulullah, yang ada di sampingku adalah saudaraku karena sepersusuan. Itu sahabat Aisyah. Saudaraku sepersusuan. Qalat, faqala, Aisyah menginformasikan lagi, faqala, maka Nabi bersabda, unzurna ikhwatakunna fi radha'ah. Kata Nabi, lihatlah, perhatikanlah saudara sepersusuanmu, minar radha'ah tadi. Fa inna radha'atu minal ja'ah, maka sesungguhnya ya radha'ah itu
adalah harus menyusunya minal ja'ah sampai kenyang. Itu kata Nabi. Hati-hati kata Nabi. Kamu perhatikan betul. Karena rodoah itu, saudara sepersusuan itu syaratnya menyusunya harus sampai kenyang. Ya. Minal maja'ah dari sampai kenyang. Ya. Innamar rodoah minal maja'ah. Sungguhnya rodoah itu, sepersusuan itu adalah menyusunya sampai kenyang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1455. Meskipun demikian, ada beberapa pandangan dari para ulama yang menyebutkan bahwa sepersusuan itu tidak perlu sampai beberapa kali. Cukup sekali atau 2 kali sudah termasuk saudara sepersusuan. Nggak mesti beberapa kali, enggak. Sekali sampai kenyang termasuk rodoah. 2 kali rodoah. Sekali aja sampai kenyang nyusunya termasuk itu saudara sepersusuan. Kemudian perempuan yang haram dinikahi yang ketiga dari aspek perkawinan. Tadi kan dari aspek nasab, dari sepersusuan, sekarang dari aspek perkawinan. Ibu dari istri nggak boleh nikahi, atau ibu mertua. Jadi nggak mungkin ada mantan menantu menikahi mantan mertua, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Jadi nggak boleh menikahi. Dan mantan mertua nggak ada. Mertua itu selamanya sampai akhirat. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi kalau mantan mertua nggak ada. Mantan menantu nggak ada. Ya. Jadi itu yang diharamkan mertua sampai kiamat, tidak boleh ya mencampuri, menikahi ibu mertua dan seterusnya, dan ke atas ibunya ibu mertua juga nggak boleh, terus ke atas. Ya. B, anak dari istri, anak tiri yang ibunya telah dicampuri tadi. Anak dari istri yang ibunya telah dicampuri dan seterusnya sampai ke bawah, termasuk cucu tiri, nggak boleh. Ya. C, istri anak, menantu perempuan juga nggak boleh itu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Jadi istri anak menantu perempuan, ya, istri anak atau menantu perempuan dan seterusnya ke bawah, seperti istri, cucu dan sebagainya. Seperti cucu, istri, cucu dan seterusnya nggak boleh. 4 diharamkan menikahi perempuan karena ada suatu sebab. Dengan demikian apabila sebabnya menjadi hilang, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Seperti memadu seorang perempuan dengan kakaknya atau adiknya. Itu sementara itu. Tapi kalau misalnya sudah cerai, seorang itu dari menikahi kakaknya, kemudian dia sudah cerai, bisa menikahi adiknya. Atau dia menikahi adiknya, kemudian cerai dengan adiknya, dia bisa menikahi kakaknya. Nggak ada masalah. Tapi kalau memadu A dan B, saudara perempuan, itu nggak boleh. Bantazma'u bainal ukhtain, itu maksudnya gitu. Jadi tidak boleh memadu antara saudara perempuan. Termasuk juga larangan memadu seorang perempuan dengan tantenya. Nggak boleh dimadu, dinikahi dua-duanya bareng. Ada si A menikahi B. Si B ini punya tante C. Nah, A ini nggak boleh menikahi B dengan C sekaligus dimadu, nggak boleh. Kalau sudah cerai salah satunya nggak apa-apa. Ya, dengan B dia cerai, lalu dia menikahi tantenya si B, nggak ada masalah. Tapi kalau dicampur dalam arti dimadu, itu adalah tidak diperkenankan. Demikian juga ya dari khalah atau dari pihak ibu, ya nggak boleh juga. Anda menikahi seorang perempuan, saya sebut saja X, ya, kemudian
dia punya khalah, saudara dari ibu, namanya Y atau Y, nggak boleh tuh X dengan Y dinikah secara bersamaan dalam arti dimadu. Tapi kalau misalnya sudah cerai dengan si X, boleh dia menikahi Y. Ya. Khalah dari istrinya. Khalah dari mantan istri, bukan istri ya. Khalah dari mantan istri itu boleh dinikah. Tapi kalau masih istrinya menjadi pasangannya, tidak diperbolehkan. Jadi baik dari ammah maupun khalah. Ya. Kalau di kita sih sama saja sih itu. Ya, tante dari ayah, dari kalau di orang Arab beda itu. Kalau tante dari ayah disebut ammah, tante dari ibu disebut khalah, orang Arab dibedakan. Ya. Selain dari wanita-wanita yang diharamkan dinikahi sebagaimana disebutkan di atas, maka itulah perempuan-perempuan yang boleh dinikahi. Selain yang dilarang tadi, yang lainnya boleh. Tentu banyak, ya. Menikahi perempuan-perempuan yang tidak dilarang tadi itu berarti boleh. Ketentuan ini berlaku sejak diturunkannya ayat tersebut. Berlaku. Adapun kebiasaan-kebiasaan masa lalu sebelum turunnya ayat ini maka dimaafkan. Ya, namanya dulu mereka belum mengerti. Ya, yaf'aluna ala jahalah. Mereka lakukan perbuatan di atas kebodohannya. Masa lalu, masa jahiliyah, dimaafkan. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengasih. Itu sifat yang sangat luhur dari Allah SWT, Maha Pemaaf dan Maha Pengasih. Para jamaah, para pemirsa yang kami cintai, kita lanjutkan kajian kita memasuki ikhtisar atau kesimpulan. Kita ungkapkan dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Ikhtisar, ada beberapa perempuan yang haram dinikahi. Perinciannya sebagai berikut ini. Lebih singkat lagi, terperinci. 1, perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah. Nggak boleh. Ibu tiri, nggak boleh. Ya. 2, ibu. Ya. Ibu kandung, termasuk nenek, dan seterusnya sampai ke atas. Nggak boleh menikahi ibu, menikahi nenek, buyut, nggak boleh terus sampai ke atas. 3, anak kandung, termasuk cucu dan seterusnya sampai ke bawah. Nggak boleh nikahi anak kandung, tidak boleh menikahi cucunya, sampai buyut nggak boleh, terus ke bawah. 4, saudara kandung, nggak boleh. Ya, kakak atau adik nggak boleh. 5, saudara seayah, ukhtun li'ab, nggak boleh. Ya, saudara seibu nggak boleh. 7, bibi atau saudara ayah, ammah. 8, bibi atau saudara ibu, khalah dalam bahasa Arab. Anak dari saudara laki-laki sekandung, keponakan, nggak boleh. 10, anak dari saudara laki-laki seayah, akhun li'ab, punya anak perempuan, nggak boleh dinikah. Ya, termasuk keponakan. 11, anak dari saudara laki-laki seibu. Ya. Saya punya saudara satu ibu. Misalnya dia punya anak perempuan, nggak boleh dinikahi. Ya. Kemudian yang 15, ibu susuan. Ibu yang kita pernah menyusu, meskipun dia bukan ibu kita. Ya. 16, saudara sesuatu susuan. Kita menyusu pada si B. B punya anak perempuan beberapa orang, nggak boleh kita nikahi anak-anak. Ya. Karena apa yang terjadi dari susuan itu sama dengan nasab. 17, ibu mertua dan seterusnya sampai ke atas. Ibu mertua, kemudian ibunya dari ibu mertua, nggak boleh sampai ke atas. Anak tiri 18, ya. Anak tiri yang ibunya telah dinikahi dan dicampuri dan seterusnya sampai ke bawah. Si A menikahi si B. Si B punya anak tiri perempuan.
Nah itu A tidak boleh menikahi anak tirinya kalau sudah campur, ya. Termasuk anak dari anak tiri juga nggak boleh. Terus ke bawah ya. 19 istri anak kandung, menantu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, menantu nggak boleh. Istri dari anak kandung, istri dari menantu nggak boleh. Istri dari anak kandung atau disebut menantu nggak boleh. 20 memadu istri dengan saudara perempuan, nggak boleh dimadu. Kalau nggak dimadu boleh. 21 memadu seorang istri dengan bibinya, baik dari ayah maupun ibu. Ya, jadi saudara-saudara, para jamaah sekalian, ada rinciannya 21 macam yang kita uraikan tadi secara lengkap, ya, larangan menikahi wanita-wanita yang disebutkan tadi. Jumlahnya ada 21. Selain itu, is okay, nggak ada masalah, silahkan. Ya, para jamaah, para pemirsa yang kami cintai dan kami muliakan, itulah kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.